Itu senang, kita bahagia sekali. Bapak Paus akan hadir besok. Ini mewujud kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bang. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membawa ke dalam doa syafaat pelayanan yang akan kita lakukan. Dan hari Senin nanti Bapak Ibu, saya bersama dengan teman akan berangkat ke Sumatera, mulai dari Lampung, Bandar Lampung, ke Palembang, dan ke Padang. Bapak Ibu bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, terutama sekali mereka yang selama ini mendengar Injil dari orang yang salah, mendengar nama Yesus dari sumber yang salah. Dengan hadirnya kita di tengah-tengah mereka, mereka bisa mendengarkan Injil dari sumber yang benar, mendengarkan nama Yesus dari sumber yang benar. Karena selama ini Bapak Ibu banyak sekali orang-orang yang memberitakan nama Yesus, di mana mereka memberitakan bukan dari sumber yang benar dan mereka adalah bukan dari golongan kita. Akhirnya orang-orang salah menangkap. Mereka selama ini memberitakan Yesus yang lain. Apa itu Yesus yang lain, Bang Pendi? Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak pernah mati di atas kayu salib. Yesus yang diserupakan. Ini Bapak Ibu gencar sekali hari-hari ini diberitakan. Gencar sekali hari ini disampaikan oleh mereka, para guru palsu, para pengajar palsu, para nabi-nabi palsu. Dan ini tugas kita, supaya kita hadir di tengah-tengah umat dan kita mengcounter setiap apa yang sudah diselewengkan, tidak asli lagi sesuai dengan firman Tuhan. Mereka beritakan Yesus yang lain, bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Yang mati itulah orang yang diserupakan, bukan Yesus. Nah ini Bapak Ibu tugas kita semuanya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, hari-hari ini kita melihat di media sosial berita tentang Paus Fransiskus hadir ke bangsa dan negara kita. Ada banyak sekali komentar dari saudara-saudara kita dari seberang, komentar yang negatif, bahkan banyak juga yang memberikan komentar yang positif. Ya, bahkan ada seorang ustadz yang menganggap bahwa kehadiran Paus Fransiskus ke bangsa dan negara kita dengan tujuan untuk mengkristenisasikan. Kristenisasi, ada maksud kristenisasi di balik hadirnya Paus Fransiskus ke bangsa dan negara kita. Ini pikiran yang sangat, aduh, saya tidak bisa bicara saudara ya. Nanti kalau kita banyak bicara kita dianggap penistaan agama. Ya, kita dianggap penistaan agama. Saudaraku, mari kita saksikan dulu bagaimana cuplikan video berikut ini, dan nanti saudara yang akan memberikan penilaian. Itu senang, kita bahagia sekali. Bapak Paus akan hadir besok. Ini mewujud Kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bang Alfian. Ya, kita tentu senang, kita bahagia sekali. Bapak Paus akan hadir besok. Ini menunjukkan bagaimana yang pertama hubungan yang sangat erat antara Indonesia dan Vatikan. Kenapa begitu? Karena tidak semua negara pernah dikunjungi oleh Bapak Paus. Bahkan Argentina, negara asalnya pun belum pernah dikunjungi oleh beliau. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Bangga, terharu, dan soalnya daerah kita daerah Muslim tapi dikunjungi oleh Bapak Paus, pemimpin Katolik seluruh dunia. Ya, tidak ada masalah, kita nggak masalah. Namanya tamu ya, tentu kita sambut ya, kita jamu ya. Dia mau mengunjungi kita rumah ibadah, di Istiqlal. Welcome. Kalau saya terus terang ya, saya memang lain agama, lain kepercayaan, tapi saya suka aja. Artinya ini kebersamaan, menyatu ya, artinya saling menghormati, itu yang saya suka. Saya oke-oke aja datang ke Indonesia, saya suka.
Suatu kebahagiaan ya bagi negara kita, khususnya kita umat Katolik, dan semoga kunjungan Bapak Sri Paus bisa membangun toleransi beragama di negara Indonesia tercinta. Kenapa? Ada apa persiapan khusus, pesan khusus untuk masyarakat Ya, Indonesia? kita tentu senang, kita bahagia sekali Bapak Paus akan hadir besok, insya Allah jam 11 ya, 11.30 landing beliau, dan ini menunjukkan bagaimana yang pertama hubungan yang sangat erat antara Indonesia dan Vatikan. Kenapa begitu? Karena tidak semua negara pernah dikunjungi oleh Bapak Paus, bahkan Argentina negara asalnya pun belum pernah dikunjungi oleh beliau. Yang pertama, yang kedua, ini menunjukkan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan bahwa perbedaan itu biasa saja gitu. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan perbedaan. Dan saya kehadiran Paus ini mencerminkan pesan kebersamaan antara keberbedaan. Kenapa datangnya ke Indonesia yang sangat multi religi gitu, agamanya banyak gitu. Saya kira ada pesan perdamaian yang akan disampaikan oleh Paus. Tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman, karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Ya, Bung kameramen, mau bacain berita apa? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian, keluarga dan semua penonton channel Bung Alfian senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bung Alfian, ini kita kan mendapatkan kabar bahwa Paus akan datang ke Indonesia. Nah, ini ada berita yang menarik dari Kompas. Judulnya adalah Pekerja di Jakarta diimbau WFH pada 5 September. Antisipasi keramaian Misa Akbar dan Forum ISF. Nah, Bung Alfian, sebagai negara mayoritas Islam, adakah misi kedatangan Paus ke Indonesia yang perlu kita waspadai, Bu Alfian? Nah, kemudian kan mereka yang melakukan acara, kita yang disuruh WFH nih. Ini kan sama kayak di Bali. Kalau di Bali mungkin lah ya, karena yang Islamnya minoritas, disuruhlah ketika nyepi itu diem di rumah atau tidak berisik. Jadi kan judulnya Pekerja di Jakarta diimbau WFH pada 5 September. Antisipasi keramaian Misa Akbar dan Forum ISF. Nah, menurut saya mungkin ya Bang Alfian, diimbau WFH mungkin yang sekitaran daerah lokasi acara kali, mungkin mudah antisipasi kalau mereka ingin ada kegiatan, takut kena macet kan, terjebak macet, mungkin ada pengalihan atau jalan alternatif lah biar nggak kejebak macet lah. Nah, Bu Alfian, Kepala atau PJ Gubernur DKI Heru Budi mengimbau masyarakat di Jakarta untuk bekerja dari rumah atau WFH pada 5 September. Nah, makanya ini kalau seluruh warga Jakarta suruh WFH nggak masuk akal aja. Imbauan ini dikeluarkan lantaran ada dua agenda besar. Ada dua agenda besar yang akan berlangsung di kawasan Senayan, yaitu Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus dan Indonesia Sustainability Forum ISF di Jakarta Convention Center. Penekanan kami adalah bahwa di tanggal 5 selain ada kepala negara, tamu negara, juga ada kegiatan kenegaraan yang lainnya, yaitu Indonesia Sustainability Forum yang diadakan di Jakarta Convention Center. Nah, di tanggal 5 itu akan diadakan misa di GBK, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat mencermati ini, khususnya tanggal 5 itu untuk bisa memperhatikan, menyesuaikan khususnya arus lalu lintas, di mana nanti ada pengalihan di titik-titik tertentu. Nah, Bung Alfian, rangkaian kunjungan Paus di Indonesia itu dari 3 sampai 6 September. Ia dijadwalkan di Jakarta pada 3 September dan 4 September akan diterima langsung oleh Joko Widodo. Setelah bertemu Jokowi, Paus dijadwalkan akan bertemu dengan berbagai kalangan. Nah, sore harinya bla 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 bla. Adapun agenda utama Paus pada 5 September adalah memimpin Misa Akbar di GBK yang diperkirakan akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik dari berbagai daerah. Paus Fransiskus dijadwalkan mengakhiri kunjungannya pada 6 September 2024
dan akan melanjutkan perjalanannya ke Port Moresby, Papua Nugini. Nah, Bung Alfian, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik, untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya. Jadi dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi si Heru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bukan, dan boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bung Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan Paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji Paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti Paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun.
dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering komitenya itu mati dibunuh, yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Emas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit tapi dianggap nggak ada oleh tokoh-tokoh dan para cendekiawan Muslimnya juga begitu, gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan kristenisasi ini sudah merangsek jauh, karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan, padahal Quran mengatakan walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya, ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi. Al-harakatul irtidad. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi. Ya, dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidad. Mari semua kita memperteguh keimanan kita, memperkokoh akidah kita, menertibkan ibadah kita, dan siap berdakwah untuk berjihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. משמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו. The President of the State of Israel and the Prime Minister. Me alegra poder haber venido y cumplir con la palabra. And the Prime Minister. El primer ministro ha venido extremely happy to see you here. הוד קדושתך, משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל, ערוך ונכון לסקירתך. הוד קדושתך. Minister of Justice, member of Knesset Tzipi Livni. Member of Knesset Yuval Steinitz. That's the head of the Rus. ברוך הבא בשם אדוני. ברוך אתה בשערי ירושלים. הוד קדושתך, הגעת למדינת ישראל בחיים היום בני דתות ובני לאומים שונים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים וצ'רקסים. ישראל מקיימת שלום בתוכה ושואפת לשלום עם שכניה. Bienvenido a Israel. Your Holiness, in the heart of the Middle East,
the turbulent and violent Middle East, where Christians are often persecuted, Israel is an island of tolerance. We safeguard the rights of all faiths. We guarantee freedom of worship for all. Signor Presidente, signor Primo Ministro, signore e signori, vi ringrazio nuovamente per la vostra accoglienza. Che la pace e la prosperità scendano in abbondanza su Israele. Dio benedica il suo popolo con la pace. Shalom. Some children of the city of Jerusalem that would like to welcome you here. Please, careful. Jerusalem would love to see many of your followers, Christians, Muslims and Jews, follow your footsteps and do pilgrimage and come and visit us in the city of Jerusalem. For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord. This divine will that opened the way traveled by the leader of our faith, our Lord Jesus Christ, who was crucified and resurrected in this holy place. To him belong glory and might. Questo annuncio, confermato dalla testimonianza di coloro ai quali apparve il Signore risorto, è il cuore del messaggio cristiano, trasmesso fedelmente di generazione in generazione, come fin dal principio attesta l'Apostolo Paolo. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per tutti i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita sama-sama sudah mendengar bagaimana cuplikan videonya, apa yang Bapak Ibu dapatkan. Silakan tulis di kolom komentar. Saudaraku, kenapa banyak sekali saudara kita dari seberang itu imannya sangat tipis ya? Tipis sekali imannya. Tidak bisa, sepertinya mereka tidak bisa duduk berdampingan antara satu sama yang lain. Mereka tidak bisa belajar dari umat agama lain. Salah satunya adalah kita orang Kristen, ya. Bagaimana kita setiap hari mendengar iman mereka, setiap saat kita mendengar iman mereka, dan kita tidak pernah merasa bahwa kita ingin diislamkan. Ada terjadi islamisasi di situ. Setiap hari Bapak Ibu, satu hari 5 kali kita mendengar suara iman mereka. Ya, tetapi mereka tipis sekali imannya.
ke gereja, dengan gereja mereka takut, dengan ibadahnya orang Kristen mereka takut, hadirnya Paus Fransiskus ke bangsa dan negara ini mereka takut, punya kekhawatiran yang berlebih, punya kegelisahan yang berlebihan Bapak Ibu. Jadi mereka sesekali harus belajar kepada kita orang Kristen. Ya, sekalipun kita mendengar iman mereka 1 hari 5 kali, iman kita tetap kokoh. Kenapa saudaraku? Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kita memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus. Kita yakin bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat selain Dia. Maka firman Tuhan dikatakan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Berbalik sekali dengan iman saudara kita Bapak Ibu ya. Hadirnya Paus Fransiskus, mereka berpikir ada tujuan kristenisasi di sini. Kita setiap saat mendengar iman mereka, setiap saat mendengar suara azan, setiap saat kita melihat mereka beribadah, setiap saat kita melihat mereka sholat, sembahyang, iman kita biasa saja Bapak Ibu. Iman kita tidak akan down, iman kita tidak akan bagaimana-bagaimana, berbeda sekali dengan mereka. Ya, sedikit-sedikit kristenisasi, sedikit-sedikit kristenisasi, sedikit-sedikit kristenisasi. Makanya jaga iman. Kalau kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berteman, di daerah manapun kita tinggal, mau kita minoritas maupun kita mayoritas, bahkan bila kita sendiri pun, kalau kita punya keyakinan yang kokoh, maka kita tidak akan tergoyahkan. Nah, ini yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, kami tidak sibuk, ya, tidak pernah sibuk kami mengurus agama lain, tidak pernah sibuk kami mengurus keyakinan lain, tidak pernah sibuk kami mengurus kepercayaan orang lain. Kenapa? Karena kami sudah memiliki keyakinan yang kokoh, iman yang kuat di dalam Yesus. Ya, kami sangat yakin kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kapanpun kami mati, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun cara kami mati, kami pasti selamat. Kenapa? Karena kami sudah percaya kepada Dia yang datang dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang belum yakin, yang belum percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara selalu punya kegelisahan, punya kekhawatiran, punya ketakutan terhadap agama lain, terhadap kepercayaan lain, terhadap keyakinan lain, terhadap iman orang lain, ya. Nah, katanya sebagaimana saudara sering perdengarkan kepada kami bahwa agama saudara adalah agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi oleh Tuhan. Kalau memang saudara punya keyakinan seperti itu, apa yang saudara takutkan? Ya, apa yang saudara takutkan? Ya, apa yang saudara takutkan? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, itulah komentar saudara-saudara kita ya. Ada Ustadz yang mengatakan sebagaimana di video tadi, dan juga ada Menteri Agama juga. Tanggapan Menteri Agama bagaimana, tanggapan Ustadz itu bagaimana, dan tanggapan kita bagaimana ya. Kalau tanggapan saya Bapak Ibu, kita punya keyakinan yang kokoh di dalam Kristus, punya iman yang kokoh dalam Kristus. Iman kita kuat, tidak setipis kertas saudaraku. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kiranya video ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah, waruah kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.